Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an faslun fi sholatit tarawih. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu yaitu sunat muakkad atau sunat yang dikuatkan, dan yaitu sembahyang tarawih itu 20 rakaat dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Suatu tamu tembilahan suruh nangkul tom 4 rakaat 1 kali salam. 2 kali kalau tom situ. Betul kalau tom yang kedua itu ada lagi ya kok. Itu kalau tom aja, bayangnya di lain aja, bulik betul. Maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam. Nah kabar ada salah tuh kayak kalau 4 tadi. Nah, teleponnya no ada yang udin. Nah, mereka mentandu aja lawan Yusran aja. Tahu aja udin apa garang kabar. Kepang aja, apa bakal menyeruinya aja. Atau lainnya, dan waktunya itu kemudian daripada sembahyang Isya hingga terbit fajar shadiq kurang lebih jam 4:30. Jadi kalau kita kada tagawi tarawih mbah Isya pokok 7.30 sampai ke pokok 9 gawi ya, pokok 10 ada auran variannya napa-napa kakak auran kita ke pokok 12 saya tagawi juta guringan variannya kelapahan siang nah pokok 2 bangun langsung naik lagi sampai yang tarawih 20 rakaat sambung lawan witir sambung lawan tahajud witir dulu tahajud dulu nya witir atau tasbih kah? Karena waktunya itu sampai jam 5. Menhimun anolah, amun hendak nang paling abdol itu ada di sini. Dan yang paling daripada sembahyang Isya hingga terbit fajar shadiq, maka tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Dan yang terabdol dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah. Nah, mensanggup jam 3 abdol. Jam 3 sembahyang tarawih abdal benar. Ini kan berjamaah paling abdal, cuma waktunya kalau dipadahkan. Jadi waktunya itu kemudian daripada sembahyang Isya. Nah, menghendak nang paling harat sembahyang pukul 3 subuh. Nah, sembahyang subuh. Kayak di Yaman tuh kan, orang di Yaman itu sampai subuh orang sembahyang tarawih. 20 rakaat di Al-Falah. 20 rakaat di Al-Huda per 7. Nurul Huda kan apa? Kemudian 20 rakaat lagi di per 8, 20 rakaat lagi di per 9, 20 rakaat lagi di penyemahan, 20 rakaat lagi di sebelah penyemahan tuh ada tuh 2 tinggal masjid surau. Betul 20 rakaat ulang kaina ka paret 4, 20 rakaat ulang kaina di paret 5, 20 rakaat kaina di paret 6, 20 rakaat ulang kaina di paret 7. Pas orang variannya tahrim mendakai lagi. Anto di Yaman kayak itu orang sampai ini kayak itu bang orang sembahyang tarawih ulama-ulama situ. Jadi malam itu digunakan bujur-bujur untuk sembahyang tarawih. Karena sembahyang tarawih itu ya sembahyang malam juga. Jadi tahajud itu tidak mesti sembahyang sunat tahajud, hajat sembahyang malam juga. Pokoknya bila sembahyang malam toh. Mbah sembahyang Isya sembahyang malam juga. Mbah sembahyang Isya kan 2 rakaat sambung ulang, sambung pulang sama witir. Menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau imbah sembahyang sunat langsung witir. Kalau menurut Umar bin Khattab, sidin kada sembahyang witir berdahulu. Idin sembahyang witir karena sesudah sabangun malam. Nah, itu 2 pendapatnya. Pun kita tarawih yang biasa di wadah kita di sini, itu sesudah tarawih langsung witir, berarti 4 pendapat Sayyidina Abu Bakar. Ada juga aku lihat nang bulik orang, nah mungkinnya menggawe kita sudah sembahyang malam.
Sembahyang malam tuh barang aja bang, sembahyang tahajud kah, sembahyang hajat kah, sembahyang tasbih kah, sembahyang sembahyang macam-macam aja sembahyang malam. Dua rakaat. Cuman orang di Yaman tuh sama laman tuh tuntong Quran sebagian. Quran tuh tuntong sebagian. Jadi bila tuntong sebagian sudah air ke 30 juz. Nah, kami dulu sebulanan tuh tuntong. Ada nang hafizul Quran bang di pesantren dah. Jadi malam pertama sajos, malam kedua 2 sajos, sampai malam ke-30 sajos pas 30. Tapi hafal imamnya Quran. Kita hafal lah. Kuliah kapiro, napa ngarannya alhaqumut takassur. Sampai kalau berabin nas itu bang kan yang diulang-ulang. Untung ada juga dari belakang lalu. Tugan bilang nang 15 sampai 15 ke atas tuh lebih kurang lagi kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, waqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw thalathan lil jama'ati summa lam yakhruj. Wa qala akhafu an tujaba alaikum wa jama'a Umar radhiyallahu anhu nasa 'alaiha wa hassa 'alal jama'ati. Artinya, dan keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu karena hendak berjamaah. Jadi Nabi berjamaah juga sembahyang tarawih. Berjamaah juga Nabi 2 malam atau 3 malam. Kemudian maka ia tiada keluar lagi. Maka ditanya oleh sahabat akan dia. Dan jawabannya Nabi adalah, aku takut bahwa diwajibkan atas kamu sembahyang itu, sembahyang tarawih itu. Makanya aku ada lagi keluar. Jadi hidin malam pertama, malam kedua, itu kada keluar hidin. Ada juga kadang belum puasa berikutnya malam pertama, kedua, ketiga, itu kada bakal keluaran lagi. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kada sembahyang tarawih lagi? Aku takutan hidin kalau diwajibkan Tuhan kena lawan nikam. Nah, diwajibkan Nabi bisa mengalih 20 rakaat palingnya mana? Yang 17 rakaat seharian sama laman jaga minyak yang tipayannya lah. Lagi nang tambahi pulang 20 rakaat tambahnya. Untung sunat. Nah, mendengar hal ini lalu mahimpunkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu. Jadi kita lagi Rasulullah kada lagi. Karena bila sudah pindah ke sahabat namanya sunat. Bila Nabi bahaya bisa wajib jemaah bang. Tapi Nabi tetap wajib. Nabi itu kada ada nang sunatnya sembahyang. Sidin sahunya wajib sembahyang. Makanya bangkak pada sidin. Dan menyuruh ia atas mengerjakan akan dia dengan berjamaah. Umar bin Khattab nah. Habislah. Nah itu bangsa main tarawih. Salat jami'ah, as-salat jami'ah, as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah. Selawatnya belajar ya. Al-Khalifatul Awal, Khalifatu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Jawabannya radhiyallahu an. Tapi nah aku banyak mendengar ba'da Rasulullah, ada ba'da Rasulillah. Nah, hanya banyak pakipayan. Lucu-lucu orang kata benahun lah, berdoa kadang disuruh Allahumma a'inni, disuruh bacanya Allahumma a'inna. Haras Fatihah ngalih benar. Allahumma a'inna, dan semuanya kan sedikit kata-kata kita aja Allahumma a'inna la zikrika. Kan sudah Allahumma a'inni, tetapnya Allahumma a'inna. Pengarasnya atau kata ingatan bisa juga. Pengarasan, orang pengarasan nih karas tadi bang. Pengarasan. Allahumma inni, jangan Allahumma inni, Allahumma inni. Nah, Allahumma inni. Orang Allahumma ajirni, ya Allahumma ajirna, tatap aja mendengarnya sudah, tatap aja nya. Pengarasan teh. Udah kawain ngaran pengarasan. Ada aja ustadznya aja yang diperbagangi. Ustadz yang diperbagangi kan tahu juga. Orang nggak tahu tuh, yang yang pada. Bang ini begalar sebelum alim nih apa ya? Bos lah. Begalar sebelum alim payah.
Habis sudah sembahyang tarawih 20 rakaat. Sholli sunnat tarawih rakaat ini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Patangah aja kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedang aja. Jangan kayak sembahyang wajib. Kali dari orang 4 belum kedua atau 4 lagi orang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Mekah. Ini khusus kaum tuha aja maunya nang kayak itu lah. Nang tuha, tapi nang tuha dengan ketujuan cap juga. Tuha ini 2 macam, ada tuha nang bujur tuha, ada nang tuha kaladi. Orang tuha selera muda ada tak? Bahaya benar lah orang tuha selera mudanya. Adapun sembahyang pada bulan Rajab itu maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pulang sembahyang Rajab. Ma min ahadin yasumu awwal khamisin min Rajab thumma yusalli fi ma baina isya wal asamati isnatai asyrata raka'atan. Yaqsidu baina kulli raka'ataini bistaslimatin. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi kitab marratan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marratin. Wa qul huwallahu ahad isna asara ta marratan. Fa iza faraga min salatihi shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 70 marratan. 2 bulan udah betok parak. Summa yaqulu Allahumma shalli 'ala sayyidina. Nah, ini Nabi. Summa yaqulu Allahumma salli ala Muhammadin. Karena Nabi bang langsung melajari. Udah mau sidin Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita ya nambahin lagi Allahumma salli ala sayyidina tak? Karena ini hadis Allahumma salli ala Muhammadin an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Summa yasjudu wa yaqulu fi sujudihi sab'ina maratan subuhun qudusun wa rabbul malaikatu war ruh. Summa yarfa'u ra'sahu yaqulu sab'ina maratan rabbi ighfirli warhamni. Rabbi ufirli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizzul akram. Summa yasjudu sajadatan ukhra wa yaqulu fiha misla ma qala fi sajdatil ula summa yasalu hajatahu fi sujudi fa inna tuqda. Tiada daripada sembahyang, tiada daripada seseorang kata Nabi yang puasa pada hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab, artinya 10 yang pertama malam Jumat. Hari Kamisnya puasa. Kemudian maka ia sembahyang pada antara maghrib dan isya pada malam Jumat itu 12 rakaat. Padahal menceraikan ia pada antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam. 2 rakaat sekali salam berarti 6 kali salam. Ya 12 rakaat tadi. Padahal membaca daripada tiap-tiap rakaat dengan Fatihul Kitab sekali dan Inna Anzal 3 kali dan Qul Huwallahu Ahad 12 kali. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang itu, maka mengucap ia selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Napa selawatnya? Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Kita nambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Inilah salawat yang dibaca 10.000 dalam sehari, maka dalam jangka 2 tahun menjadi murid Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Bila jadi murid Nabi selamat am. Bila jadi murid Nabi selamat. Bila jadi murid orang biasa belum tentu lagi. Berapa kali bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam? 70. Napa tadi sembahyangnya 12 rakaat antara maghrib dan isya. Usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah sekali, Inna anzalna 3 kali, Qul huwallahu 12 kali. Rukuk, tidak, sujud. Naik lagi, baca pulang Fatihah sekali, Inna anzalna 3 kali, Qul huwallahu 12 kali. Mbah itu salam. Sudah salam baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salim 70 kali. Ini dalam rakaat.
Atau pada ketika selesai 12 rakaatnya itu hanya membaca selawat. Tapi tadi apabila selesai daripada sembahyangnya itu maka mengucap ya selawat atas Nabi SAW 70 kali. Nah, sembahyang selesai, maksudnya selesai daripada 2 rakaat atau 12 rakaat. Bagus lagi. Kemudian setelah dia membaca selawat 70 kali, maka sujud. Nah, ini ngarannya sujud syukur. Sujud. Nah, di waktu sujud itu dia membaca 70 kali Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh. Berapa kali? 70. Itu malam Jumat yang pertama dari bulan Rajab. Kalau awal Rajab itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, malam Jumat, malam kelima berarti. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh. Subuhun Qudusun Rabbuna. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh. 70 kali. Sujud, besak sujudnya ulang. Ngarannya sujud syukur. Allahu Akbar. Sujud. Sujud biasa ya. Sujud biasa. Selesai 70 kali kan membaca selawat, langsung sujud pulang. Nah, baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh 70 kali. Selesai 2 rakaat atau selesai 12 rakaat. Kemudian maka mengangkatkan akan kepalanya dan mengata 70 kali. Nah, begitu dia bangkit daripada sujud, baca ulang Rabbi ufirli warham wa tajawaz amma ta'lamu annaka antal azzu al-akramu. Rabbi ya Allah, ampunilah dan kasih sayangilah, wa tajawaz dan hapuskanlah sesuatu dosa yang engkau ketahui daripada aku. Annaka bahwasanya engkau, anta yang engkau, al-azzu zat yang maha mulia, al-akramu zat yang maha sama. Nah, ini yang dibaca setelah bangkit dari sujud. Imbah membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh 70 kali tadi. Kemudian maka ia sujud daripada sujud yang lain pula. Sujud pulang Mbah. Padahal ia mengata di dalamnya sujud seumpama yang dikata pada sujud yang pertama, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warroh tadi. Kemudian maka meminta ia akan hajatnya di dalam sujudnya itu. Nah, minta ya. Nah, penang tiga hendak ini ngarannya ritual. Ritual kita kepada Allah Ta'ala sesuatu hal. Selama ini umpamanya kita beramal lah. Amalan nih, banyak amalan nih lah. Amalan. Umpamanya kita hendak ampih penyarikan. Hendak ampih nih penyarikan. Karena penyarikan itu kan tidak baik sama sekali. Orang penyarikan tidak baik sama sekali. Lalu dia mengamalkan ya Halim sebanyak 88 kali Asmaul Husna. Hari-hari itu ya Halim, ya Halim, ya Halim, supaya kada penyarikan lagi. Kurang ya penyarikannya, tapi masih lagi emosi. Lalu dia membaca selawat pulang yang kadi tidak buat Rabbinya. Seperti contoh Allah assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam 100 kali dalam sehari paling kurang. Kurang ya masih penyarikannya, tapi masih ada sedikit lagi emosinya. Nah, ini kayak apa caranya supaya betul-betul kita itu marah karena Allah, cinta karena Allah. Nah, coba pulang tarai dengan ritual sembahyang 12 rakaat di bulan Rajab tadi, awal malam Jumat di awal, artinya 10 yang awal. Sembahyang nang kayak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12. Ayatnya kita hafal aja. Nah, tadi kan pertama Fatihah sekali, yang kedua Inna Anzalna 3 kali, yang ketiga Qul Huwallahu 12 kali. Imbah to
rakaat pertama, rakaat kedua kayak itu pulang. Nah setelah salam baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam 70 kali. Batu kita sujud. Sujud itu yang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa roh sebanyak berapa? 70 kali. Setelah itu bangkit kita daripada sujud, lalu membaca Rabbi ufirli, Rabbi ufir warham, Rabbi ufir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka atau annaka antal azwal akramu. Itu sekali jam bacanya. Mbak tuh sujud pulang. Mbak sujud yang kedua ini baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa 70 kali. Lalu di dalam sujud tuh meminta apa yang dihajatkan. Nah ini ritual yang kedua. Umpamanya hajat kita tadi hendak ampih menyarikan atau hendak ampih napakah, terserah aja sesuai dengan sifat masing-masing. Hendak minta sugih karena minta ilmu kah, hendak minta kabul segala doa kah, hendak minta aman kah, hendak minta senang kah, hendak minta tenang kah, hendak minta husnul khatimah kah, seraja. Nah kalau dia di sujud itu meminta, di sujud pada pertama, kemudian maka meminta ia akan hajatnya di dalam sujudnya, maka bahwasanya memberi Allah Ta'ala akan hajatnya itu. Nah Nabi mengatakan tuk doa. Nah tuk doa. Mohon Tuhan hendak satu mata aja bang. Masya Allah kan, wa lam yasha lam yakun. Sesuatu yang dikatakan Allah terjadi, sesuatu yang tidak akan jadi. Ada itu di dalam kitab Imdad, di dalam Wirdul Latif. Allah berkehendak jadi, bila Allah Ta'ala berkehendak jadi, tapi tetap kita berusaha. Nah ini sembahyang di bulan Rajab, malam Jumat antara maghrib dan Isya. Ada ilmunya kita sudah kan? Nah ada ilmunya sudah, tinggal amaliyahnya aja lagi. Nah ini para Rajab tuh nih. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah 3 bulan aja lagi tertamu 3 risiai amalan malam pertama di 10 yang pertama malam Jumat di bulan Rajab, halaman 101. Kalau kita selama ini berhajat napa-napa atau kada kabul, ini ada jajalannya Allah Ta'ala nih. Nyamun kita meminta lawan Allah Ta'ala kada kecewa juga. Nya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Amun piranda madahakan Tuhan itu tidak di alamnya, di alam lain. Berarti masih hebat tempat ngang juga semuanya. Tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kiri. Kanan tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Intinya Allah Ta'ala tidak di alam, tapi ada di alam lain. Nojar piranda. Berarti Allah Ta'ala bertempat di alam lain kan. Intinya di atas ya. Nah di atas pulang. Ada videonya. Ada videonya, hati-hatilah memaham Ibnu Taimiyah tuh bang. Saya andalannya. Padahal Ibnu Taimiyah menang kayak itu penyampaiannya. Imam Ahmad bin Hambal disalahkannya. Ahmad bin Hambal kayak itu tauhidnya. Ini ngarannya saka, ilmu saka ngarannya. Ini sudah katulahan tadi dulu bang lah. Dimana katulahannya Sidin itu karena madahakan wali-wali semua itu wali sitan. Di antaranya sedang berjaga pertanyaannya wali sitan. Ini bila madahakan orang lain tuh sitan, nang lain tuh kan sitan, berarti nyalah nang sitan. Bila memadahkan orang syirik, kita nih memadahkan orang syirik, inya kada syirik, maka kita lah yang syirik. Hati-hatilah, jangan sampai memadahkan orang syirik. Kalau orang tuh kada syirik, nah kita jadinya nang syirik. Orang memuja kuburan, ya memadahkannya syirik. Padahal orang tuh meminta kepada Allah, cuman di atas kuburan. Memintanya tuh kepada Allah di atas kuburan. Itu benar ya? Orang berpinta itu kan kadang mesti harus di rumah. Kayak kita minta lahnya kada duit nih, nang bini kebetulan di pasar, bisa jadi pasar minta lo kok. Di rumah orangnya jangan kok kada duit dong nih. Lagi pasar telepon, dalam ini anak korupon kada duit nah. Di sini jangan bini ambil pasar aku belanja nah. Datang ke pasar kita. Jadi orang berpinta itu kada mesti harus di rumah. Kada mesti harus di masjid, kada mesti harus di rumah, harus di jalan.
bisa jadi kuburan, mintanya kepada Allah. Nah, tapi di atas kuburan kita nih memintanya. Makanya kata musyrik, orang berziarah meminta kepada Allah, cuman wasilahnya lawan orang nah di kuburan, karena kuburan ini wali. Itu benar ya. Berkat sidin ini nah. Kita madahkan orang bungol periannya, sedangkan orang tuh kada bungol, berarti kita lah yang bungol. Kita madahkan orang tuh apa pengarannya orangnya hina, sedangkan orang tuh kada hina di pandangan Allah Ta'ala, maka kita lah yang hina. Begitulah seterusnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yusalli ahadun hadhihi sholata illa ghufira lahu jami'u dzunubi walau kana mithla zabadil bahri wa adadar ramli wa waznil jibali wa warqil ashjari wa yashfa'u yawmal qiyamati fi sab'ina mi'atin fi sab'i mi'atin min ahlil baiti mimman qad istaujaban naru. Tiada mempersembahyang oleh seseorang akan sembahyang ini nang 12 rakaat deh. Ujar Nabi nih, melainkan mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosa-dosanya. Dosa diampuni. Dan jikalau ada dosanya itu seumpama buih di lautan banyak, dan sebilang pasir di padang banyak panar, dan setimbang bukit pulang, dan sebilang daun kayu yang ada di alam jagat ini sekalipun, dosa tadi diampuni Allah Ta'ala. Dan diberi syafaat pada hari kiamat di dalam 700 daripada ahli bait. Ulang mantapnya lah, ini nah harapnya, yakni daripada isi rumahnya, daripada seorang yang diwajibkan akan masuk neraka. Han, banyak ahli bait kita lah, keluarga kita, abah kita, mama kita, nenek kita, kayak kita, datuk kita, enggak kita, banyak kok sampai 700 orangnya. Orang ini harusnya masuk neraka, tapi karena kita menggawi 12 rakaat ini, orang tuh masuk surga berkat hidin nenek yang membawa 12 rakaat. Han, tempat lah hawapnya bubuhan, tempat. Makanya jangan sembarangan tadi. Orang-orang yang berilmu tuh berbahaya. Gena berecon jadi ay. Nah, tahu lah berecon. Berecon, dagingnya orang berilmu tuh beracun. Bila salah bahaya. Nah, bahaya bila salah kita. Sesalah-salah suzon umpamanya. Lawan sidin. Guru Zuhdi itu pintar benar orangnya, Guru Zuhdi almarhum. Jadi sidin ini kan selalu Idin tuh ilmu alat nah hebat. Kalau Guru Udin Samarinda jar ahli nor. Kalau Guru Udin, kalau Guru ini ilmu alat. Cuma orangnya pintar. Terus Udin nih, abahnya orang lebih besar juga, Bang. Jadi jahidin kita sangka baik aja lawan orang. Han, mantapnya Guru Sude. Tapi guru aja aku melihat orang tuh badua bahunda nih berdua beregap pulang han ja haram tuh beregap pa itu ujahidin kalau bininya sangka baiknya nih kalau bininya buah aja kayak apang aja bininya aja membaju SMA ninto mbah sekolah. Kalau ku adingnya, oje guru sudah bilang nih, kalau ku adingnya nang bibinian nih, ku adingnya nang meragap nih. Wah, dia belum tanto, uje orang nih. Tahu kayak kamu aja. Guru pang tahu lah juga. Sama aja, kok kada tahu, makanya jangan nangka baik, sangka jahat. Kada tahu pang. Nah, itu guru sudit. Jadi matinya nyaman orang sangka baik ini. Sangka baik lawan makhluk Allah Ta'ala. Bila masih sangka jahat, kita lawan makhluk Allah Ta'ala ngalih ya mas ya. Sangka baik aja. Makanya jangan diulah hati itu supaya jadi jahat. Jangan jangan dipancing-pancing hati ini, jangan sampai berubah. Nah, sampai berubah, jangan dipancing tadi Pak. Mau dipancing ini bisa menjadi jahat. Hati itu mudah benar berubah.
Udah semangatnya berubah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hadhihi salatun mustahabbatun wa inna ma awradanaha fi hadzal qasmi li'annaha tataqarraru bi taqarruris sinin wa in kanat rutbatuha la tablugh rutbatut tarawih wa salatil idi li'anna hadhihi salata nafalahal uhadu atau ahadu walakin ni ra'aitu ahlal qudsi bi ajma'ihim yuwadzibuna 'alaiha wa la yasma'una bi tarkiha. Ujar Imam Ghazali, fa ahbabtu iradaha. Aku senang di sini nang kayak ini nih. Imam Ghazali katujuh pengibadah orang wali ini katujuh memang ibadahnya beribadah tuh nyaman. Ini kita kan gelisah ibadah. Tarawih yang 20 rakaat juga gak gelisah. Nak ampeh yang pikiran rokok. Bermula sembahyang ini nang 12 rakaat yaitu sunat mengerjakan akan dia. Dan hanya sesungguhnya aku, ujar Imam Ghazali, didatangkan akan dia di dalam bahagian ini. Karena bahwa adalah ia berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Setahun sekali, kan? Nah, makanya bulan Rajab yang ringat sekali setahun sembahyang ini ada 12 rakaat. Bila kayak tegawi tahun dudin, adanya lagi. Maka tuh doa tadi dikabulkan segala hajat. Dan jikalau ada ia tiada sampai martabatnya itu akan martabat sembahyang tarawih. Walaupun tinggi tarawih ini martabatnya. Dan martabat sembahyang hari raya sekalipun. Makanya susunannya nomor berikutnya. Tarawih kan tadi imbah. Nah, tarawih. Ini sembahyang yang berikutnya nih. Ini adalah susunan ngarannya, susunan abdol. Susunan martabat. Nah, susunan martabat. Pertama tarawih. Yang kedua sembahyang Sya'ban, apa tadi? Rajab. Ya kalau nah, Rajab kan hanya Saban. Berarti Saban itu nomor 3. Martabatnya. Karena sembahyang pada bulan Rajab itu ini yang telah dinukil akan dia oleh seorang. Ada orang nama nukil. Tapi ulama kisahnya mun buat dalam kitab nek. Pada ulama Jakarta. Ini bila tak buat dalam kitab tuh ya ulama atau kemudian daripada seorang yang sedikit juga riwayatkan akan dia satu, kemudian daripada satu, tetapi bahwasanya aku lihat akan ahlul bait muqaddas dengan sekalian mereka itu mengakali mereka itu atas berbuat sembahyang ini. Nah, ada orang nang daerah nang Palestina nih mengakali sembahyang ini 12 rakaat deh. Dan tiada memudahkan mereka itu dengan meninggalkan dia. Ada maunya meninggalkan tetap digawinya. Maka kasih juga aku, ujar Imam Ghazali, mendatangkan akan dia di sini. Nah, ulah juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena orang Baitul Muqaddas Palestina ini menggawi taros. Nah, ini martabat nomor 2 sembahyang Rajab. Ini kan kita ini berbicara masalah sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah. Sunnah ayat terus nek. Sampai beberapa tahun, mungkin tahun depan nih sembahyang sunnah lagi pembahasannya. Adapun sembahyang bulan Sya'ban itu maka yaitu sembahyang pada malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban, yaitu bahwa sembahyangkan pada malam itu 100 rakaat. Ya boleh sanggup ada 100 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 kali salam. Padahal membaca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali. Dan engkau berkehendak menyembahyangkan di dalam malam itu 10 rakaat. Kemudian di dalam Fatihah kita qul huwallahu ahad 100 kali.
maka adalah sembahyang. Ini sabit riwayatnya itu daripada Hasan Basri. Malam ya kan ada 5 malam loh yang sunat dihidupakan leh. Bila orang menghidupakan malam yang 5 nih jah, wajibat jannah, wajib dapat jannah. Pertama malam nisfu Sya'ban. Nomor 2 malam raya fitrah. Nomor 3 malam raya Adha. Kemudian malam ke-8, 9, 10. Malam 8, 9, 10 Tarwiyah, Arafah, Nahar. Nah, itu 3 tuh. Jadi 8, 9, 10 bulan Zulhijjah. Kemudian 2-nya malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keduanya malam raya fitrah. Ini sunat diwajibkan sunat dihidupakan samalaman suntuk. Bila kada kawa samalaman suntuk setengah malaman. Bila kada kawa setengah malaman antara maghrib dan isya barang. Bila antara maghrib kada kawa dan isya sembahyang barang samalaman tu berjamaah maghrib isya dan subuh. Bila kada kawa juga berniat barang. Bila kada berniat juga ada sembahyangan. Bila kada sembahyangan berarti kafir bener lagi. Bisa itu kada ada lagi kisahnya. Jadi Hasan Basri ini bahwa ia berkata, ujar Hasan Basri, hadasani salasunan ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla hadhihi salata hadhihi lailati nazara Allahu ilaihi sab'ina nazratan wa qaddalahu bi kulli nazratin sab'ina hajatan adnaha al-mafratu. Menceritakan akan dia akan daku oleh 30 daripada sahabat. Ujar Hasan Basri, sahabat ini ada 30 mengisahkan tentang sembahyang nang nisfu Sya'ban bahwasanya Nabi SAW bersabda, iya, barang siapa mengerjakan akan sembahyang ini malam nisfu Sya'ban pada malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban, niscaya manilik atau memandang Allah Ta'ala kepadanya 70 tilik rahmat. Nah, Allah Ta'ala memandang dengan rahmat. Dan nomor 2, memberi ia Allah baginya dengan tiap-tiap sesuatu tilik kepadanya. Itu akan 70 hajat pulang. 7 kali 7 49. Berarti 490 hajat dikabulkan Allah Ta'ala. 1 kali tilik 70. Dan sekurang-kurangnya hajatnya itu diampuni akan dosanya. Dosa barang ampuni Allah Ta'ala. Kita tahukah kita nih berdosa kah kadakah? Menhendak tahu kita nih berdosa kadanya lah. Beribadat tuh populer. Nah, itu tanda orang berdosa tuh. Kita nih gak usah mikirkan orang, aku nih pasti pengulir beribadat lagi. Bila kulir beribadah berarti itu masih berdosa masih. Karena orang yang kada berdosa tuh kada mau pengulir beribadah, dan dia tidak akan memperbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu orang yang kata berdosa. Bila orang kata berdosa, banyak sesuatu yang digawinya itu kata bermanfaat. Ujar orang Jawa bermanfaat. Ada kakaruan gawian. Tanda orang berdosa. Dan tanda-tanda orang berdosa lagi, hati gelisah. Gelisah hati. Apakah gelisah? Dan tanda-tanda orang berdosa lagi selalu sangka jahat lawan siapapun. Tanda juga tuh. Makanya kita ini tahu berdosa jangan tapi berkumpul-kumpulan lagi lawan orang banyak tuh. Mau rusak hati bener ya. Kenapa nang dilihat tuh lah menyangkai lawan hang kayak itu ujar. Baik sorangan. Cari begawi ha kumpulan. Boleh ke rumah. Kamu kada buat tulak-tulak lagi, jaka orang pengantin kada tulak lagi, orang arwah kada tulak lagi, ya pas orang mati aja. Tuhan ngurus ya. Tapi bujur-bujur juga. Kamu behenu, pumpun, behenu, sorangan pulang. Nah itu ngarannya kada istiqomah. Ujar orang kita tidak konsisten, apa le? Nah konsisten, harus konsisten lawan pendapat seorang itu.
diampuni akan dosanya. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab yang bernama Ghaniyah, wa yusammi hadhihi sholatu sholatal khairi. Nah, ini namanya sembahyang khair. Wa tu'rafu barakatuha. Wa kana salafus shalihu yusallunaha jama'atun yajtami'una laha wa fiha fadlun kabirun wa sawabun katsirun. Ruya anil Hasanil Basri ila akhirih mislu ma huna. Dinamai akan sembahyang ini sembahyang khair, yakni sembahyang kebajikan, sembahyang musaban nih. Dan ma'ruf sudah diketahui oleh keberkahannya itu. Dan adalah orang yang dahulu-dahulu yang soleh-soleh menyembahyangkan akan dia padahal berjamaah, mereka itu berhimpun baginya untuk sembahyang sebat saban tadi. Dan di dalamnya itu kelebihannya amat besar dan pahala yang amat banyak, dan diriwayatkan dari Hasan Basri hingga akhir seperti yang tersebut di sini. Orang bahari itu nang saleh-saleh yang menggawe nang salah kada, yang soleh-soleh habis sudah sembahyang 3 macam ini tarawih bulan Ramadan, Rajab malam Jumat, waktunya sehari bener samalaman itu kan maghrib isya. Kemudian bulan Sya'ban samalaman derai juga, tapi samalaman suntok 100 rakaat. Amun nang Rajab tadi 12 rakaat, amun nang Sya'ban 100 rakaat. Bedangong. Gawi ya 100 rakaat itu coba akan naik. Ajin pang belelah kau aja. Berawan kau aja sudah. Sampai 2-3 hari kau belelah. Sembahyang 100 rakaat sekali-sekali aja kau hanya di Cina. Ada itu bang nafsu tadi bang. Nafsu kita nih hendak yang nyaman. Nafsu itu kada maunya majak kepada setan, itu kan menyuruh nang nyaman-nyaman, kada mau nang harito, kada mau nang ngalih-ngalih. Nang nyaman-nyaman bang, hendak sembahyang, hendak nang handap-handap. Pembacaan nang hendak nang handap-handap. Dan seterusnya. Habis al-qismu tsalitsu minan nawafil ma yata'allaqu bi asbabin. Yalah. Bermula bahagian yang kedua daripada segala sembahyang sunat itu, yaitu sembahyang yang ta'alluq dengan segala sebab, yaitu 9 perkara. Sembahyang ada sebabnya 9 beritaan. Kenapa kamu sembahyang? Udah tahunya sembahyang, aku ada sembahyang mayit. Nah, disebabkan mati, ada orang meninggal. Apa kau sembahyang pukul tengah 6? Atau mulai sembahyang tengah 6? Gerhana bulan. Apa kau sembahyang jam 1 malam? Gerhana bulan malam. Siang tengah 6 gerhana matahari. Nah, ada sebab. Pertama sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kedua sembahyang minta hujan. Kada sing hujanan hari. Ketiga sembahyang jenazah. Keempat sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa kamu sembahyang? Karena aku masuk ke masjid. Kelima sembahyang sunat wudu. Sembahyang wudu nih. Bagus benar sembahyang sunat wudu nih lah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Itu doanya tuh baik benar. Tapi sembahyang wudu sembahyang 2 rakaat. Maksudnya baik benar. Supaya benar ya hati. Hati itu nur, ilmu nur. Ilmu itu nur. Wudu itu nur juga. Jadi nur ketemu nur tarangnya. Dan sunat 2 rakaat antara bang dan iqamah. Keenam sembahyang sunat 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah. Kita masuk ke dalam rumah suaju kalau sembahyang. Pembacaan juga kah? Nah, Nabi mendahkan qul huwallah 3 kali, ayat kursi sekali leh. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pandiran dahulu. Kalau wallah 3 kali, ada setahun duit sugih. Bila di rumah tangga tuh bertengkar aja, tapi mau berbaikan, ayat kursi, jangan kursi aja bisa. Nah, ada lagi yang lain. Napa amun kada mau juga tuh ninto sudah juga. Nah, apalagi inna apainakal kausar. Baca 7 kali Muhammad lo karena orang minta banyak rumah tangga nih kada tapi mau berbaikan.
ambil banyu, bacakan inna atau inakal kausar 7 kali, itu disiramkan ke seluruh rumah. Ada orangnya kuboy orangnya aja. Maka rumah tuh dingin jar. Lo kayak kan bertengkar terus. Coba lagi bini, salah sedikit bertengkar. Nah tuh kebaikan tau ya. Kenapa aku selalu kayak kamu kada ada juga atau kisahnya? Bahwa kan ada orang nang buat tambahan persiapan ini persiapan na'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar innasyani'aka huwal abtar. Karena orang lagi mau amalan jadi nang kakak itu aja menang kayak nang penyarikan tadi kan sudah juga ada lagi nang bagus benar tetapi basar alam nasyrah 3 kali jangan dibaca mulai mendengar sampai mati. Mun Habib tuh medahkan sini diandak ke guru kada baca aja sidin dibaca tuh 3 kali toh ampih beleluan penyarikannya alam nasyrah 3 kali imbasar. Kenapa ganang bakal disuruh imbasar? Karena imbasar itulah tempat berkumpulnya syaitan tuh imbasar tuh bang. Hanya kalau orang bujang jangan mandi atau gadis jangan mandi imbasar. Waktunya tuh kurang lebih tengah 6 sampai jam 6, meningkat malam sekali atau jam 4 sampai jam 5. Dari jam 5 tuh mampah ke jam 6 tuh jangan mandi lagi karena nih parah udah perselisihan antara siang dan malam. Karena dapat ilmu selisih mengantaranya ilmu selisih itulah ilmu selisih nih begawi ke kita aja. Aduh maaf bener aja aku kata begawi nih han bayi kawan dakon seorang hendak enak kawan pulang bawa seorang pulang kada hendak. Dia selisih terus ilmu selisih nih. Kisah orang sudah bebinian nang belakian nang belum bebinian bang bila hendak lawan si Ayu Ting Tingnya pulang kada hendak. Soalnya Ayu Ting Tingnya hendak lawan seorang pulang kada hendak kan berselisih tadi. Itu gara-gara mandi imbah asar waktunya antara perselisihan siang dan malam. Kurang lebih jam 5:30 kurang lebihnya. Jam 4 jam 5 tuh belum lagi. Nah jadi baca alam nasrah itu bagus benar imbah asar alam nasrah tuh supaya terbukaan juga terbukaan ilmu terbuka amal terbuka kebaikan terbuka kan pembuka kuncinya tuh kan alam nasrah inna ma'al usri yusra sesungguhnya di dalam kesusahan ada kemudahan 2 kali loh leh fa inna ma'al usri yusra maka bahwasanya di dalam kesulitan ada kemudahan inna ma'al usri yusra sesungguhnya dalam kesulitan apa inna ma'al usri yus beserta kesulitan adakah kemudahan. Jadi dimudahkan Allah Ta'ala alam nasrah. Alam nasrah ini jarang ulama kata mamalkan. Mun aku sih mbak sembahyang baca sekali lah barangnya basar jam 3. Kita bukaan, ini terbuka, semuaan terbuka, ini itu ini terbukaan, ilmu terbuka. Terbukaannya terbukaan tuh nyaman. Nyak ilmu tuh berseminnya di dalam dada andakannya kuncinya Rasulullah. Nah jadi kuncinya ini kita parake. Nah kuncinya kita parake, jadi supaya terbuka nih. Nah di dalam dada nih Tuhannya membukakan nang kuncinya tadi nah seluruh ilmu itu keluaran. Nah jadi dapat kita ilmu hikmah itu hanya diperoleh dan didapat oleh orang yang ketujuh ritual itu beramalan ketujuh eksperimen orang ini lah. Nah eksperimen percobaan tapi jangan coba aja baru coba sampai enak pulang coba pulang amalan lainnya bagus amalannya walau sebuting tapi istiqomah daripada banyak benar tapi kalau kita baca juga baik yang sedikit aja marah Rabbana atina setelah berdoa yang bersembahyang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar daripada panjang-panjang berdoa tariannya sesekali aja bagus doa sapu jagat ini setelah kita berdoa yang bersembahyang cuma meningkat waktu sujud itu jangan sampai kada berdoa sujud pertama kah, kedua kah, ketiga kah, 4 kah mensamanya juhur
Pokoknya bila sujud kita berdoa, bila sujud berdoa, bila sujud berdoa. Doanya yang ada dalam Quran meningkat. Bahasanya bahasa Quran, bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bahasa Arab kok. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, Quran juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, Quran juga. Jangan bahasa seorang. Ya Allah, ikam di mana? Aku hendak minta lawan ikam. Nah, itu bahasa seorang. Bahasa seorang. Ini bahasa kita, ini bahasa anu jelai, bahasa Quran. Doa itu yang paling afdol itu adalah doa yang dalam Quran. Banyak doa dalam Quran itu. Banyak benar. Nah, yang betul hanya doa yang diulah Nabi. Ini boleh seorang doa. Alasannya aku jadi boleh seorang tuh di Quran kata lebih hafal. Bagus juga alasannya leh. Sanku alim benar kah? Bisa boleh seorang doa. Yang nomor 7, K7 sembahyang istikharah, K8 sembahyang hajat, K9 sembahyang tasbih. Nah, ini sembahyang tasbih. Berarti urutannya bagus yang pertama. Yang pertama betul ya? Sembahyang gerhana matahari mengalih, sembahyang gerhana matahari ini jarang tong gawe. Pengumuman jam Sigit deswah aku dengar di pulau Palasin lawas itu gana sini dah sembahyang gerhana kita kada suah padahal itu sunat kita umumkan di masjid, apalagi di masjid itu bemik pulang nyaman orang bayangan sembahyang gerhana ini kan imam loh kok, sembahyang khusuf, sembahyang gerhana matahari bulan nih itu sembahyang istisqa berjamaah juga, pengumuman di masjid, pengumuman ini bila sudah innalillahi wa hanyar pengumuman mati nere. Sembahyang pertama sembahyang khusuf baca kada baca panjang benar nih judulnya nih, istisqa yang kedua. Sembahyang pertama sembahyang gerhana matahari, kada sembahyang hujan panjang juga sedikit barang nah. Faslon fi salatil khusufaini. Ini pasal pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sabda Nabi SAW, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala li hayati fa idza raaitum zalika fafza'u ila dzikri lailas shalah. Bahwasanya matahari dan bulan itu keduanya itu tanda daripada beberapa tanda wujud Allah Ta'ala. Padahal tiada gerhana keduanya. Karena mati seseorang dan tiada gerhana keduanya itu karena hidup seseorang. Maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu, maka pergi kamu terkejut kepada zikrullah dan kepada sembahyang. Adapun kaifiat sembahyang gerhana itu, maka yaitu apabila gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah diserukan dengan suara yang nyaring di atas tempat yang tinggi atau lainnya. Dikatanya, salat jami'ah. Nah, apa jurang ali ini sanamian kah? Padahal orang belajar kayak ini pelajarannya datang kaum apa ikan makabai salat jamaah gerhana kaum ya. Kemudian maka disembahyangkan oleh imam serta orang yang hadir di dalam masjid nang hadir aja atau lainnya 2 rakaat. Sembahyangnya 2 rakaat aja. Dan sunat pada tiap-tiap 1 rakaat 2 rukuk dan 2 sujud. Tapi lain kita sembahyang biasalah. Rukuknya 2 kali. Rukuknya 2 kali sembahyang gerhana nek. Kada suah kan nah. Sembahyang 2 kali rukuk, amun sujud desa 2 kali. Sembahyang biasa kan 2 kali sujud. Yang pertama pada rakaat yang pertama itu, kemudian daripada suratul Baqarah. Panjang. Suratul Baqarah ayatnya. Amun hafal. Amnunya aja, kan surah Al-Baqarah aja. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah ada aja. Awalnya cuman disuruh orang sini beritaan 286. Ada 286 loh kalau Baqarah tak.
6 ke 8 kah? Punya 280 lebih, itu Bang udah. Al-Baqarah. Pertanyaan, kenapa Quran itu pertama surat Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran dan seterusnya? Padahal ayat yang pertama turun Iqra, yang terakhir Fasda' bima tu'maru. Jawabannya, karena di Lauhil Mahfuz memang sudah seperti itu susunannya. Lalu diturunkan kepada Nabi dengan cara berangsur-angsur. Lalu dikumpulkan lagi dalam satu buku. Memang seperti itu asalnya, jumlatan wahidatan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Lalu diturunkan dari Baitul Izza ini kepada Nabi dengan cara berangsur-angsur. Diambil sini, diambil sini. Kayak kita lah, jualah. Kita jual nih. Nah, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 rupiah. Yang ditukar minyak ditukar minyak bensin. Tulisannya ada 17, ada 10. Kita nukar nang 10.000 aja. Teman-teman nanti ambil. Nang 10 lah. Nih, nang 10 nih. Kada nang sini mulai ngang dari mana 100.000 nih. Maka orang pagi-pagi pulang. Ini nanti ambil nih. Nah, padahal mulai di sini. Sini ambil. Nah, itu contoh aja. Supaya mengarati aja orang. Ini susunan tuh bagus kayak itu. Nah, orang bergambar. Atau orang bergambar. Yang tinggi itu boleh. Ya, randa. Sakanya yang perandahnya ini nang penuhnya. Ngapa gerang? Karena 2 menit. Tuh kita loh kok 2 menit toh. 50-an untuk batu tuh kita. Kemudian daripada Fatihah surah Al-Imran. Rakaat yang pertama itu kemudian daripada Fatihah surah Ali Imran dan dibaca pada berdiri yang ketiga di dalam rakaat yang kedua. Itu. Kemudian daripada Fatihah surat Nisa, Surah Baqarah, lagi Al-Maidah Ali Imran. Coba kita ulang dari awal adalah yang pertama pada dibaca pada berdiri yang pertama pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surat Al-Baqarah dan dibaca pada berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama itu, kemudian daripada Fatihah surat Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan dibaca pada berdiri yang ketiga di dalam rakaat yang kedua itu, kemudian daripada Fatihah suratun Nisa, dan dibaca pada berdiri yang keempat di dalam rakaat yang kedua itu, kemudian daripada Fatihah suratul Maidah. Panjang berataannya 5 juz. Dah baik makan juz ha. Dan jikalau tiada hafal akan segala surah yang 4, nah ini cari-cari maka baca pada tiap-tiap berdiri yang 4 itu, kemudian daripada akan surah yang pendek. Nah, natain nam. Lalu jajak tepakai jajak. Nataina ijajak li ila fikration. Apalagi sebetulnya itu tabat ya ada. Niscaya Mamadai akan dapat sunatnya gerhana matahari atau bulan tadi. Dan demikian lagi Mamadai dibaca pada tiap-tiap berdiri yang demikian itu akan Fatihah jua. Kada bayatan. Kada bayatan. Niscaya Mamadai jua. Dan demikian lagi memadailah disembayangkan dengan 2 rakaat dan pada tiap-tiap 1 rakaat itu 1 rukuk dan sujud, yaitu seperti 2 rakaat sunat subuh atau sunat zuhur. Boleh juga? Hah? Nyaknya kemudian kenapa mau sembahyang gerhana? Tetapi yang terabdal itu dilanjutkan hingga hilang gerhana itu. Sampai habis gerhananya kita memendak sembahyang. Dan sunat mengucap tasbih di dalam rukuk yang pertama sekira-kira 100 ayat kalau Quran. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali.
daripada surat Al-Baqarah itu. Dan rukuk yang kedua itu mengucap tasbih sekira-kira 80 ayat daripadanya. Dan rukuk yang ketiga daripada mengucap tasbih sekira-kira 70 ayat daripadanya. Dan rukuk yang keempat mengucap tasbih sekira-kira 50 ayat daripadanya. Dan hendaklah mengucap tasbih dalam tiap-tiap sujud itu sekira-kira tasbih yang di dalam rukuk pada rakaat yang itu. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka sunat membaca 2 khutbah. Kayaknya kalau sembahyang seranganan ada khutbahnya rupanya. Alhamdulillah udah hatib jam 3 subuh. Gerhananya jam 3 subuh di Bapak. Dan diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk. Namanya apa sama aja khutbah biasa. Dan sunat ada dalam buku khutbah tuh ada, nang jualan orang di pasar tuh ada. Dan sunat menyuruh di dalam khutbah itu akan manusia dengan memberi sedekah. Banyak kakawanan naik bersedekah lah. Sebenjar aja. Dan memerdekakan sahaya dan bertaubat, karena gerhana itu aja tandanya Allah Ta'ala itu sudah hendak menurunkan bala. Coba yang kita kan nak. Beberapa waktu ini kita sering gerhana, bujur kada? Hati-hati kabun. Udah lagi nang berbuah. Habis disikatnya. Ini aja bila gerhana bulan itu bisa gumpa, mun bahari gumpa bener ya. Wah ini kan ada gumpa lagi, ada berbuah. Bila ada buah ambilnya oleh kepala hirang tah. Ngarannya warik. Nang kada bawarik kada berbuah juga. Nah, itu akibat gerhana. Buah itu kada normal, munnya manis masam. Nah, ini akibat daripada dosa-dosa manusia. Nah, matahari bulan itu tabrakan. Tabrakan kok. Sahanya gerhana tuh. Matahari bulan bersaung. Nasi aja bersaung lebih baik. Bematihan apalagi bulan matahari. Daripada segala maksiat, dan disuruh akan mereka itu dengan ini kadab dah gerhana menyuteng menyuteng. Babang bersusutingan sama orang ibadah umrah haji. Bila tawaf di Ka'bah aja. Labbaik Allahumma labbaik. Apa nih bersusuting ini? Kaina dulu bersusuting itu salah saya kan dulu 3 kali 7 kali leng. Hanya bersusuting. Labbaik Allah menangis bilang ya Allah ya Tuhanku. Di HP pakai itu di ibadat itu zaman now lah, zaman now. Dengan membanyakan meminta doa dan membanyakan membaca istighfar dan membanyakan zikrullah ta'ala. Dan sunat pada sembahyang gerhana matahari diperlahankan bacaannya itu, dan sunat pada sembahyang gerhana bulan itu dinyaringkan akan bacaannya malam bang. Jam 3 subuh sembahyang nyaring kawan banyak guringan. Adapun waktu ini bangkoin lah. Salat jamiah. Jam 3 subuh gerhananya. Salah bolinggis orang soko. Adapun waktu sembahyang gerhana itu maka yaitu pada permulaan gerhana itu hingga hilang gerhana itu. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.